Keadilan. Ketemu lagi dengan program Klinik Hukum, menjawab problematika hukum masyarakat di Jawa Tengah. Pemirsa IMTV dimanapun berada, hal istimewa hari ini karena Klinik Hukum biasanya di studio. Hari ini kita berdiskusi soal isu hukum di ayam bebek goreng Kang Salim. Nah, tentu hari ini luar biasa pula karena kita membiasakan menghadirkan para narasumber yang kompeten dalam bidangnya. Dan sesuatu yang menarik hari ini adalah kita memilih tema soal menjaga lilin demokrasi. Saya rasa ini relevan dengan perkembangan situasi politik saat ini yang sudah menghangat gitu ya. Iya, Mas. Nah, maka sebelum itu saya perkenalkan terlebih dahulu narasumber kita yang sebelah kanan saya. Selamat sore, Pak Selamat Naya. sore, Mas Sukarman, Ya. atau panggil bekennya Mas Karman. Selamat sore juga, Pak Naya ini adalah mantan komisioner Bawaslu Kota Semarang. Nggih. Lawyer juga, Iya, lawyer juga. dosen juga. Iya. Wah, diborong semua, Mas. Nah, narasumber yang kedua tentu tidak asing lagi. Ini senior saya, Bang Iskandar. Saya lebih biasa menyebut dan lebih akrab memanggil Bang Iskandar. Selamat sore, Bang Iskandar. Sore, Mas Iskandar. Nah, Bang Iskandar ini adalah saat ini menjabat direktur di Patiro dan konsentrasi betul pada advokasi kebijakan, sehingga pas dan relevan untuk tema diskusi pada sore hari ini. Nah, ini suasananya panas, Mas Naya dan Bang Iskandar. Mudah-mudahan tidak sepanas situasi politik saat ini. Nah, supaya tidak panas, kita perlu Pesan dulu menu. Nah, mungkin Kang Salim bisa menghadirkan menu istimewanya hari ini supaya tidak panas. Supaya tidak panas dalam situasi yang memang panas saat ini, ekstrim. Monggo, Pak. Niki silakan pesen menu dulu para narasumber yang Bapak. Yang spesial di kami sih bisa mendinginkan ya, Kang Salim. Insya Allah bisa. Mas Salim serba bisa ya, Pak. Insya Allah iya. Yang spesial apa, Kang Salim tadi? Di kami ada ayam bejantan dan tentunya bebek kami yang sangat spesial. Jadi saya sarankan ke bapak-bapak yang spesial ini bebek goreng kami. Rekomendasinya bebek goreng. Bebek goreng. Berani coba? Bebek goreng. Empuk ya, Mas Boleh. ya? Insya Allah. Sama minuman kami ada sebenarnya base-nya itu coconut kelapa muda. Tapi kami kombinasikan dengan kekinian seperti sirup, seperti mint yang cuaca panas kayak gini, insya Allah sangat segar. Kalau bisa mojito itu Orang emosi menjadi luluh lah. Tidak setegang situasi politik hari ini ya. Boleh, Mas. Kang Salim, kita pesan istimewa dari Kang Salim. ditunggu ya. Iya. Kang Salim. Ya, sambil menunggu pesanan Bang Is dan Mas Naya. Iya, siap. Kita melihat nih perkembangan media saat ini. Sudah muncul banyak calon presiden ya. Tiga calon nih kalau yang kita amati. Yang kedua adalah banyak sudah deklarasi oleh partai pendukung ataupun simpatisan pendukung. Tentu ini akan membawa dampak atau berefek terhadap bagaimana relasi komunikasi antar pendukung bahkan di dalam media sosial. Nah, menjelang isu politik tahun 2024 ini, kita pengen mendengar nih analisis Bang Iskandar. Kira-kira apa sih yang menyebabkan ketegangan-ketegangan politik antar pendukung, bahkan juga bisa menyebabkan konflik horizontal? Kira-kira apa Bang Iskandar bisa membaca situasi ini? Ya ini seperti orang masuk ke restoran ya. Orang masuk ke restoran dan harus pilih menu. Persediaan menunya di dapur mungkin terbatas, sehingga orang pada rebutan. Saya tadi menu ini favoritnya? Bebek goreng. Bebek goreng. Nah,
bebek goreng disediakan di sini mungkin hanya 100 ekor, tapi yang datang 1.000 orang. Pesan menu yang sama, bebek goreng semua. Rebutan. Iya. Ya mungkin bayangannya kayak gitu ya situasi pemilu sekarang. Orang dengan keterbatasan jabatan-jabatan politik yang ada kan cuma 2 ya, kursinya yang direbutkan, presiden dan wakil presiden. Dua biji, tapi yang rebutan banyak. Sama DPRD tingkatan RI, provinsi sama kabupaten kota. Apalagi ya semakin banyak lagi. Kalau situasi kayak begitu Bang, menganalogikannya adalah rebutan kuasa. Kira-kira apa sih yang kemudian menyebabkan ketegangan politik antar pendukung, antar simpatisan yang itu berakibat terhadap konflik horizontal mungkin. Nah, kira-kira apa yang faktor-faktor penyebabnya yang memunculkan akibat itu? Iya. Ya mungkin ini ya, ada yang terbawa emosi, ada yang kemudian terlalu padahal ya sebenarnya harus segera move on ya. Misalnya ada yang sakit hati karena merasa dikhianati, kan? Nggak boleh baper ya Bang ya? Nggak boleh baper, benar. Ya. Politiknya seperti panggung sandiwara. Hanya bersifat sementara, tidak bisa selama-lamanya, karena itu tidak ada yang abadi kan. Nah, sehingga kalaupun kemudian ada yang tidak bisa menepati janji, bukan berarti tidak bisa diklarifikasi. Cuma memang ya itu jangan sampai ada dendam lah di antara kita. Karena kalau para pemimpin bangsa itu menanamkan benih-benih dendam ya secara pribadi dan dirinya, dan itu ditular-tularkan ke fans clubnya, ke anak buahnya, ke teman-temannya, ke bawah rakyat pemilihnya. Nah, itu nggak bagus di negeri ini. Nggak bagus banget. Ya, kita bergeser ke Mas Naya. Siap. Jadi Mas Naya saya rasa punya pengalaman nih di Bawaslu Kota Semarang. Divisi apa dulu? Divisi penanganan pelanggaran, Mas. Penanganan pelanggaran, data dan informasi. Nah, ada nggak pengalaman Mas Naya ini sebagai komisioner Bawaslu terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bang Is tadi itu, bahwa secara de facto para pemilih, para simpatisan, para pendukung itu pasti ada situasi yang menyebabkan mereka saling berhadapan. Nah, kira-kira ada nggak temuan bentuk-bentuk pelanggaran yang mungkin dilakukan dalam konteks saat ini oleh para calon presiden misalnya? Apa bentuk pelanggarannya? Oke, ya. Terima kasih Mas Karman sama Bang Iskandar. Dulu kan saya masuk di pengawas pemilu kan 2017-2018, lanjut Bawaslu 2018-2023. Pada waktu Pilkada 2018 itu ada 28 kasus di Panwaslu Kota Semarang. Kemudian pemilu 2019 itu ada 45 kasus. Pilkada 2020 itu ada 45 kasus. Kemudian kemarin purna tugas bulan Agustus itu sambil berjalan itu ada 7 kasus, dan Kota Semarang sekarang ada 8 kasus. Artinya secara peristiwa-peristiwa hukum konkret di lapangan itu ada, itu data statistiknya begitu. Apa kira-kira dari kasus itu apa spesifiknya? Money politik, apakah pelanggaran administrasi yang lain atau apa? Iya, kalau kasus di dalam itu pemilu, hukum pemilu pun pilkada itu kan ada pelanggaran pidana pemilu atau pemilihan, kemudian ada pelanggaran administrasi, ada pelanggaran perundang-undangan lainnya, dan ada pelanggaran kode etik. Ada 4 jenis pelanggaran tadi. Dan di Kota Semarang itu ada semuanya. Pas pada waktu saya di lembaga Panwaslu maupun Bawaslu Kota Semarang. Artinya kasus itu konkret ada dan sudah ditangani, diproses oleh Bawaslu Kota Semarang. Kalau itu non pidana, tapi kalau pidana itu harus melibatkan polisi sama jaksa di bawah naungan sentra Gakumdu pemilu.
Itu contoh konkretnya Contoh ya. konkret. Artinya tadi pertanyaannya mengenai kasus tadi. Ya. Artinya ada. Nah, kita pengen tahu nih, politisi itu begitu cerdas Iya. untuk membaca apa ya peluang atau apa ya kelemahan sistem hukum supaya tidak apa namanya tidak ya dapat dikatakan itu bukan sebuah pelanggaran hukum kepemiluan, Iya. tetapi itu akan berefek terhadap sikap politik masyarakat. Nah, saya pengen dengar nih contoh soal dana kampanye. Iya. Saya yakin mereka punya standar sistem bagaimana melaporkan soal dana kampanye, berapa jumlahnya, supportnya dari mana, begitu ya Pak Is ya. Iya. Nah, kira-kira bisa nggak apa namanya pengalaman Bawaslu dalam melakukan tracking misalnya terhadap siapa sih penyumbang dana kampanye yang apa secara de facto itu mereka nyumbang ya, tetapi tidak masuk di dalam dana laporan kampanye. Banyak sih yang misalnya ada pendukung yang memfasilitasi silahkan pertemuan di sini dan macam-macam. Tapi ada kepentingan yang itu berimbas terhadap 5 tahun ke depan ketika calon ini terpilih. Nah, apakah hal semacam ini, temuan semacam ini itu juga ada dan bagaimana sebenarnya Bawaslu mensikapi itu, Mas Nay? Iya. Kalau sekarang kan saya mantan Bawaslu ya. Pengalaman mantan Bawaslu. Pengalaman mantan Bawaslu tadi juga ya. Memang kan ada PKPU tentang dana kampanye atau DAKAM ya. Jadi ada dana kampanye awal, ada dana kampanye penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, dan ada dana kampanye akhir begitu. Kalau di awal ini kan memang harus ada political will maupun itikat baik dari partai politik untuk menyampaikan kepada KPU bahwa loh di rekening partai politik itu ada dana sekian loh, ini awal loh begitu. Nah kemudian jangan salah, sumbangan itu juga legal juga, tetapi batasannya itu diatur di dalam PKPU dana kampanye. Kalau perorangan itu sekitar 2,5 M ya kalau salah. Kemudian kalau badan hukum itu maksimal 25 M. Nah itu memang harus tertib, harus rapi, harus jelas gitu identitasnya, dan tidak boleh menerima di luar di luar yang diperbolehkan, artinya yang dilarang, misalnya menerima dari dana kampanye dari lembaga asing, kemudian tidak jelas identitasnya dari BUMN, BUMD, itu tidak boleh dilarang semuanya. Ya. Batasannya jelas. Satu, siapa penyumbang dana kampanyenya jelas siapa saja dan masyarakat berhak tahu. Ya. Iya. Nah, ini menarik lagi contoh kasus nih yang sekarang sudah mengemuka di medsos, Bang Is. Jadi kalau kita lihat refleksi pemilu 5 tahun ke belakang, muncul terminologi cebong kampret begitu ya. Ini di level para pendukung, para simpatisan begitu. Nah, banyak hal yang kemudian terjadi pada di media sosial karena sekarang dunia teknologi begitu luar biasa, memanfaatkan teknologi, termasuk salah satunya adalah medsos. Nah, kira-kira bagaimana sih sebenarnya masyarakat ini bersikap atas situasi dari medsos para pendukung, para simpatisan yang barangkali seringkali juga mengadakan black campaign misalnya, atau bahkan menyebarkan informasi kebohongan. Tetapi saya meyakini ini bukan dari medsos yang didaftarkan di KPU. Ini de facto ada. Nah, kira-kira Bang Is, apa sih yang perlu dihati-hati ini bagi masyarakat pemilih untuk kemudian cerdas melihat situasi semacam itu? Ya, itu pertanyaan bagus. Mungkin untuk warga, orang umum, orang awam yang tidak ikut di dalam tim ses, tidak ikut jadi pengurus partai, tidak ikut menjadi tim pemenangan pemilu, dan pasti
mayoritas ya, para pemilih, kita mesti ingatkan terus saja bahwa ini hanya apa istilahnya, kalau usah terlalu emosi. Ini tidak berkaitan dengan hajat hidupmu. Ini hanya berkaitan dengan soal kepemimpinan nasional, kepemimpinan daerah, dan tentu saja akan menentukan nasibmu pada saat siapa yang memimpin yang akan kamu pilih. Ya, nanti punya konsekuensi, punya resiko. Nah, dalam memilih, dalam mendukung itu gunakanlah akal sehat, jangan gunakan emosi. Karena seringkali kalau kita misalnya jangan menempatkan capres, cawapres, caleg yang para politisi itu jangan memandang mereka itu seperti memandang klub sepak bola. Seperti apa ya, bonek dengan Persebaya gitu kan, snack dengan PSIS atau Liverpool gitu. Kalau orang fans sepak bola itu kan fanatik, kalah tetap mendukung, menang tetap mendukung. Nah, jangan menempatkan para caleg, para politisi ini seperti itu. Berarti intinya adalah jangan baper. Jangan baper. Calon pemilih juga harus cerdas untuk memilah dan memilih. Jangan jadi fans. Itu sisi pemilihnya, tapi kita biar fair Mas, itu apa yang sisi peserta pemilihnya juga. Iya. Oke, ada yang menarik nanti kita kupas setelah ada yang mau lewat berikut ini. Gitu ya. Terima kasih pemirsa IMTV sudah setia bergabung dengan program Klinik Hukum menjawab problematika hukum di masyarakat. Ada hal menarik tadi yang dikupas disampaikan oleh Mas Naya, mantan komisioner Bawaslu Kota Semarang. Jadi posisinya tidak hanya sekedar bagaimana pemilih itu mempunyai kecerdasan untuk memilah dan memilih, tapi juga terhadap para kontestan, peserta pemilunya. Kita pengen lihat nih, bagaimana sih sikap negarawan nih yang menjadi kontestan kita. Tapi sebelum itu kelihatannya saya pengen ini Mas, membawa suasana yang adem. Karena di suasana Semarang yang begitu terik harus ada minum. Kita tanyakan Kang Salim yang tadi sudah kita pesan, apakah sudah jadi Kang Salim? Nah, ini sudah mantap, luar biasa. Mantap ini bisa mendinginkan. Ini apa Kang Salim? Mojito coconut. Mojito Jadi kelapa muda dicampur mint dan ada jeruk nipisnya. Berarti pasti segar dan tidak membuat sakit di tenggorokan. Pasti ya. Tidak memilih dalam karung ya. Harus dibuktikan. Yang jelas Mas Naya, ini nomor 7 itu bukan kampanye nomor partai, tetapi ini adalah nomor meja ya. Iya. Udah di disclaimer ya, bener ya. Nomor 7. Iya, soalnya sensitif ya. Simbol-simbol gestur nomor itu sekarang sensitif. Udah disclaimer itu, Mas Karman. Silahkan. Oh, dikocok dulu. Ini bagikan itu, peserta pemilih harus dikocok-kocok. Kayak arisan ya Mas. Ini mengocok-ngocok emosi warga ya. Maksudnya mengocok-ngocok visi, misi, program. Itu loh maksudnya. Itu yang nanti kita akan kupas. Gitu Mas. Ya, terima kasih Kang Salim. Kita tunggu spesial menunya untuk makan ya. Siap. Wah, mantap ya Mas Karman. Bang Iskandar. Nah, ini rasanya enak. Segar. Jadi sambil menunggu menu spesialnya, Kang Salim, Mas Naya, kita pengen tergelitik nih soal apa namanya. Oh ya, silakan, ini makannya sudah hadir duluan. Nah, ini spesial sini ya Kang Salim ya, berarti bebeknya ya. Barangkali ada yang spesial itu sambelnya Mas. Sambelnya. Sambelnya pedas seperti para politisi. Dengan janji-janji manisnya. Ya Mas Naya, sambil kita nikmati ini Mas, spesial bebek goreng Kang Salim. Ya. Mantap. Menarik tadi Mas Naya sampaikan. Jadi kita tidak berposisi pada pemilih yang
bisa memilah dan memilih. Ya. Kritis juga untuk melihat apa gagasan para kontestasi politik hari ini. Tapi apa sih sikap negarawan para kontestan ini yang harus ditunjukkan juga kepada pemilih gitu. Kira-kira apa nih Mas Naya? Oke, terima kasih Mas Herman. Tadi perspektif dari Bang Iskandar itu kan memang menekankan pada aspek pemilih ya. Jangan baper, akal sehat dan lain-lainnya. Ya sepakat itu juga. Tetapi supaya lebih fair juga, itu juga kita memberi penekanan juga ke itu peserta pemilu. Kalau sekarang ini yang caleg-caleg itu kan masih bacalon atau bacalek ya, karena belum itu belum ditetapkan sebagai DCT, peserta. daftar calon tetap. Nanti yang kalau nggak ada perubahan itu tanggal 4 November. Nah, itu nanti DCT-nya tadi, yang legislatif caleg tadi loh, tingkatan RI, provinsi, kabupaten kota, kemudian juga paslon ya, calon presiden, wakil presiden begitu juga. Lah itu perlu sekali karena harus medomani rambu-rambu atau regulasi si bacaleg tadi yang nanti akan ditetapkan dari caleg tadi itu biar kegiatan-kegiatan itu sesuai regulasi dalam ini PKPU maupun undang-undang. Misalnya untuk era sekarang ini itu kan belum tahapan kampanye, tetapi diperbolehkan untuk bersosialisasi. Nah, karena kampanye itu nanti kalau tidak ada perubahan itu kan dimulai pada tanggal 28 November 2023 sampai 10 Februari 75 hari itulah. Tapi menuju ke situ apa yang bisa dilakukan oleh peserta pemilu dalam ini partai politik maupun bacaleg maupun bacalon tadi, bisanya itu adalah sosialisasi. Beda sosialisasi sama kampanye. Sosialisasi itu hanya mengenalkan saja, menyampaikan saja. Tapi kalau kampanye itu definisinya itu peserta pemilu melakukan kegiatan dengan menyampaikan visi, misi, program, citra diri, ajakan untuk memilihnya. Sifatnya akumulatif tadi. Itu unsur-unsur kampanye. Tapi di dalam norma kalau nggak salah nomor PKPU 15 tahun 2023 itu memang ada norma untuk bisa bersosialisasi tadi Mas. Yang tidak diperbolehkan itu kampanye untuk era sekarang ini. Ada perbedaan terminologi ya dari kampanye dan sosialisasi. Iya, beda. Oke, Mas Naya, menggelitik lagi nih. Jadi para politisi itu sangat cerdas mensiasati kelemahan sistem hukum. Jadi keluhan. Iya. Nah, pertanyaan kritisnya lagi adalah bagaimana misalnya calon pemilih, sikap politik pemilih menghadapi situasi caleg yang mantan koruptor misalnya, kan diperbolehkan ya? Iya, diperbolehkan. Nah, bagaimana sih sebenarnya mekanisme para calon yang itu bekas koruptor sudah dipidana jelas gitu ya? Nah, banyak orang yang pemilih mungkin tidak tahu. Nah, apa sih sebenarnya filter dari penyelenggara pemilu, KPU atau Bawaslu dalam mensikapi situasi itu, Mas Naya? Iya. Filternya saat ini itu kan masanya untuk menerima masukan dan tanggapan dari masyarakat mengenai daftar calon sementara yang dipublikasikan oleh atau disampaikan atau diumumkan oleh KPU. Nah, ini era masyarakat agar memberi masukan, saran dan masukan begitu, masukan dan tanggapan bahasa hukumnya itu mengenai DCS tadi, bacalek tadi, untuk memastikan bahwa bacalek yang ada di dapilnya masing-masing maupun di daerahnya masing-masing. Kalau kita berbicara di sini berarti Kota Semarang atau dapil berapa yang di Kota Semarang itu ada enggak bacalek maupun yang tertera dalam DCS tadi itu tidak memenuhi ketentuan peraturan undang-undang berlaku. Tidak hanya soal narapidana saja, Mas. Kalau narapidana itu kan kalau diancam lebih dari 5 tahun, diancam loh ya, tidak divonis ya, itu maka harus menunggu jeda waktu 5 tahun terlebih dahulu. Oke. Tetapi kalau yang tidak, sudah inkrah, yang terpidana, tapi kalau ancamannya tidak lebih dari 5 tahun maupun kurang, itu tidak wajib menjalani yang masa tenggang 5 tahun tadi. Gitu. Ya. Nah, kemudian itu satu hal. Yang ada nggak kewajiban memilah
dari penyelenggara KPU nih untuk apa ya, memilah bahwa ini adalah caleg yang memang bebas dari persoalan hukum, ada caleg yang memang ada pasti pemilihan itu ya. ada mekanisme namanya verifikasi administrasi, Mas Karman sama Bang Iskandar. Jadi verifikasi administrasi itu dilakukan oleh KPU dan diawasi oleh Bawaslu. Mengenai caleg yang ada di Kota Semarang itu kalau nggak salah, catatan saya sebelum saya purna pada bulan Agustus itu kan 618 bacalek yang ada di Kota Semarang, belum provinsi, belum RI, banyak sekali ternyata calon-calon pemimpin kita, dan itu masyarakat harus ikut terlibat, harus aktif, harus kritis, harus untuk memastikan terhadap calon-calon pemimpinnya tadi. Harus ada gitu. partisipasi dari pemilih. Dan Bawaslu mengawasi tadi vermin yang dilakukan oleh KPU tadi, Mas. Jelas ada pembedaannya ya, bahwa caleg mantan koruptor gitu ada ya di KPU ya. KPU membedakan itu enggak? Atau sama aja? Kalau sekarang ini kan masih masih tanggapan dan masukan dari masyarakat ya. Kemudian kalau ada nanti akan dilakukan verifikasi lagi maupun klarifikasi lagi oleh KPU. Nah kemudian baru nanti di akhir, gong akhirnya itu adalah ditetapkan dan diumumkan daftar calon tetap tadi. DCT yang kalau nggak ada perubahan itu 4 November itu sudah fix, itu bisa menjadi subjek hukum yang penuh di kegiatan berkampanye dan lain-lainnya. Jadi artinya itu bagaimana sebenarnya kita ingin menjaga lilin demokrasi itu dengan kalau kita memilih itu adalah calon pemimpin yang tidak pernah bermasalah dengan hukum, calon pemimpin yang memang tidak pernah melakukan korupsi. Nah, bagaimana sebenarnya pemilih itu pengen tahu apakah ini adalah mantan koruptor atau bukan. Nah, itu yang pengen. Ada nggak, Mas Naya, dari sisi regulasi membedakan ini caleg yang tidak pernah dihukum dan ini caleg yang pernah dihukum? Ada nggak di gitu? Kalau kemarin ya di tingkatan RI itu sudah ada, tetapi dari dari NGO maupun koalisi masyarakat sipil ya merilis itu ya. Berarti itu partisipasi masyarakat ya, bukan penyelenggara pemilu. Iya. Oke. Nah, menarik Bang Is. Sambil Mas Naya, supaya saya udah separuh supaya situasi tidak setegang situasi politik hari ini. Gimana? Tadi recommended sesuai Kang Salim tadi. Luar biasa Kang Salim ini. Recommended untuk kemudian menikmati bebek goreng. Kita lihat sejenak Bang Is karena ada yang mau lewat sejenak. Oke. Pemirsa IMTV, luar biasa. Hari ini sambelnya istimewa. Cukup membuat kita tidak mengantuk. Jadi sangat recommended Mas. Kemudian bisa menikmati. Kang Salim. Wah, ini saya pengen tahu sedikit Kang Salim. Apa resep bebek goreng ini begitu empuk, gurih dan luar biasa? Jadi bebek kami ini bebek darah yang masih muda, bukan bebek afkir. Oke. Bukan bebek petelur ya? Oke. Terus kami proses pakai rempah-rempah, pakai bumbu laos diungkep minimal 1,5 jam. Jadi nggak pakai presto, bukan. Oke. Lebih meresap. Teksturnya masih terasa gitu. Dan fresh. Jadi pagi kami pesan, terus kita ungkep, siang jual, besok lagi kayak gitu. Ada yang mau pesan lagi Bang Is? Apa? Sambal atau es? Sambal. Nih sambal. Sambalnya berapa jenis Mas? Sambalnya sampai saat ini baru 2. Tomat sama bawang. Tapi jenengan punya background chef ya? Bukan, istri saya sama ada ini. Mantap. Iya. Luar biasa Kang Salim. Nanti kalau kita pesen lagi kita panggil Kang Salim. Terima kasih banyak. Kita pengen melanjutkan obrolan yang menarik kita. Ngobrol santai. Ini kayak politisi aja ya. Memikirkan negara. Monggo dilanjut ke awal. Nah, Bang Is, ada yang menarik tadi Bang Is, soal partisipasi masyarakat. Jadi ada sedikit celah kecil bahwa penyelenggara pemilu belum ada sistem yang menginformasikan bahwa ini caleg yang pernah melakukan tindak pidana korupsi atau ini caleg yang pernah bermasalah secara hukum. Nah, ini kelemahan
di sistem. Nah, bagaimana sebenarnya masyarakat berpartisipasi dalam konteks menjaga demokrasi kita saat ini gitu? Kira-kira apa, Bang Nis? Ya, ya itu benar sekali, pertanyaan keren. Kalau ya seringkali kan ini ada yang menyusun aturan itu kan para politisi. Yang menyusun hukum, membuat hukum para politisi, sehingga mereka pasti membuat aturan yang menguntungkan untuk kepentingan mereka. Oh, ya. Termasuk itu orang-orang yang dulu korup, berusaha supaya supaya bisa nyalon lagi, masuk ke atas panggung lagi, ikut main-main bola lagi, padahal udah jelas-jelas dia punya cacat moral. Ya. Nah, kita masyarakat sipil itu punya kewajiban, ya, kewajiban moral, dan bahkan seluruh warga negara itu punya kewajiban moral untuk mengawasi. Satu, kerjaan para politisi ini benar atau enggak. Yang kedua, kerjaan orang-orang yang melaksanakan mandat untuk menjalankan aturan hukum dari yang buatan para politisi, yaitu KPU, Bawaslu, itu kerjanya benar. Lalu yang ketiga, orang-orang yang akan bermain itu orang yang gimana sih, orang yang baik atau tidak. Nah, ini menjadi penting bagi semua orang untuk bisa mengetahui ketika memilih pemimpin itu jangan sampai memilih kucing dan kambing. Para koruptor itu mestinya ada semacam dulu, mohon maaf ini contoh ya, contoh Orde Baru dulu zaman Pak Harto. Pak Harto kalau orang dulu katanya Gestapo, ya daripada Gestapo, KTP-nya kan ada kolomnya, dikasih tanda. Paling mekanismenya itu, Mas, terkait dengan kalau yang PKPU dulu itu terkait dengan kalau narapidana koruptor itu dia itu bahasanya harus mempublikasikan maupun mendeklarkan diri dengan dimuat ke media itu tertulis maupun cetak itu kepada khalayak umum itu. Bahwa dirinya dulunya itu pernah sebagai narapidana apapun, apakah itu korupsi atau mungkin tindak pidana apa, jadi mendeklarkan ya bahasanya itu. Dan saya berdoa juga para caleg ini tidak punya media juga, karena kalau punya media dia menginformasikan pada medianya sendiri, dia borong sendiri, masyarakat tidak tahu. Kira-kira begitu, Bang Is. Nah, ada pertanyaan yang menarik nih, Bang Is, yang apa ya, contoh konkret sih sebenarnya apa sih yang tadi Bang Is menyampaikan bahwa harus tahu dulu nih calonnya itu seperti apa, bagaimana track recordnya, kalau pernah menjabat sebagai di parlemen atau pejabat ya dulu ngapain aja gitu. Nah, untuk tahu itu bagaimana sih sebenarnya masyarakat secara mudah dan sederhana memahami itu gitu. Jangan hanya sekedar melihat di baliho besar sekali di jalan-jalan, tapi dia tidak melihat orang itu mengapain. Nah, bagaimana sih cara mendapatkan informasi secara mudah? Nah, memang ini ya seharusnya itu jadi tanggung jawab penyelenggara pemilu ya, untuk menyediakan informasi selengkap-lengkapnya, seluas-luasnya kepada semua para calon pemilih. Itu sebenarnya kewajiban. Kalau tidak ada dalam hukum, tidak ada dalam aturan main, berarti kewajiban moral. Jatuhnya kewajiban moral jika bukan kewajiban hukum. Nah, kalau ternyata yang kedua itu kalau kita harus membantu masyarakat sipil, harus punya inisiatif untuk membuka itu, tracking. Misalnya kami dari NGO, dari masyarakat sipil itu sedang mencoba untuk membantu masyarakat dengan menyediakan informasi yang selengkap-lengkapnya tentang profil para caleg, capres, dan cakada, calon kepala daerah. Seperti dulu gerakan politisi busuk. Nah, politisi busuk, politisi hitam. Itu menarik supaya bermanfaat buat publik, supaya tahu juga bagaimana track record latar belakang calon gitu. Kira-kira. Nah, harapan kami nanti kita bisa bikin di website yang menampilkan profil para caleg dengan
portofolionya, dengan kesejarahannya. Oke. Itu kan menarik sekali. Dan itu sangat objektif bagi pemilih sebagai salah satu referensi untuk menentukan apakah memang layak dipilih atau enggak. Ya. Gitu. Nah, Mas Naya, Iya. ini tadi disampaikan Mas Naya pengalaman di Bawaslu Kota Semarang Ya. yang kasusnya begitu banyak. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana proses penegakan hukum kepemiluan ini terhadap pelaku pelanggaran. Jadi pelaku pelanggaran kalau kita ngomong hukum itu kan tidak hanya sekedar pada para kontestan atau bakal caleg, bahkan masyarakat pun bisa terkena misalnya di dalam konteks politik uang. Nah, adakah juga hal yang sama terjadi di penyelenggara pemilu untuk menginformasikan beberapa kasus yang muncul itu kepada publik? Ada nggak? Iya. Kalau terkait dengan informasi itu kan memang Bawaslu itu kan salah satu lembaga publik ya, memang punya kewajiban untuk menginformasikan informasi ya yang diperbolehkan sebagaimana sarana PPID ya. PPID kami, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi itu bisa melalui website, kemudian medsos kami itu juga ada. Memang ada 4 kualifikasi informasi, Mas Karman. Pertama, informasi yang diperbolehkan, informasi serta merta, informasi yang dikecualikan, sama informasi berkala. Nah itu. Nah, jadi kalau memang itu informasi yang dikecualikan, misalnya terkait dengan data-data pribadi, misalnya KTP, misalnya, lah itu keuangan itu memang dikecualikan, tidak diperbolehkan. Tetapi kalau yang diperbolehkan itu misalnya terkait dengan apa yang sedang melakukan penanganan apa, kemudian jumlahnya berapa, kemudian kasusnya apa, nah itu memang diperbolehkan. Dan pemirsa MTV dan maupun yang menyaksikan ini bisa mengikuti itu website Bawaslu, website KPU, kemudian IG Bawaslu, IG KPU itu juga tersedia juga begitu. Itu membantu ya, tadi bahasa Bang Iskandar, men-tracking maupun mencari informasi itu begitu juga. Dana kampanye bukan termasuk informasi yang dikecualikan ya. Dan informasi dana kampanye oleh partai politik itu bagian informasi yang dikecualikan boleh diakses atau kategori apa, Mas? Sepertinya itu informasi dikecualikan, Mas, terkait dengan penyumbangnya itu siapa, kemudian berapa begitu juga. Berarti masyarakat nggak boleh tahu soal itu? Kalau dikecualikan berarti tidak boleh tahu. Kemudian PT apa nyumbang berapa, kemudian si A nyumbang berapa begitu juga. Nah, itu yang bahaya gitu. Itu mestinya terbuka. Itu sepertinya saya selama di penyelenggara itu belum mendapatkan data informasi detail seperti itu ya. Ini perlu karena terkait dengan verifikasi proses penyampaian dana kampanye itu, kalau di kami itu pengawasan pun juga secara administratif, artinya taat tidak peserta pemilu itu menyampaikan laporan dana kampanye awal, sumbangan dan penerimaan, dan dana akhir itu. Jadi goodwill-nya saja dia menyampaikan tugas ke KPU, kemudian apa yang disampaikan tertib tidak, tepat waktu tidak, seperti itu. Tapi masuk ke dalam lagi, jauh lagi itu kami itu tidak punya kewenangan sejauh itu. Oke, nanti kita diskusi serius nih. Ini ada yang menggelitik untuk kemudian kita kritisi supaya pemirsa IMTV tahu juga bahwa ini ada konsekuensi yang luar biasa. Tapi setelah ada yang lewat sejenak hari ini. Terima kasih masih setia dengan program Klinik Hukum IMTV spesial di bebek goreng Kang Salim. Nah, kita kembali dengan para narasumber yang kompeten, yang hebat. Kita tergelitik nih Bang soal. Bentar Mas, tadi saya tergelitik juga ini. Gimana Bang? Mas dengan Naya. Itu apa? Ini pedes sekali ya. Akhirnya teringat juga itu daftar informasi publik atau DIP ya. Kalau terkait dengan informasi dana kampanye itu kan ranahnya KPU. Ya. Kemudian DIP-nya itu kan yang membuat KPU. Nah itu nanti akan dicek, termasuk DIP-nya itu informasi apa, serta-merta berkala, dikecualikan atau
seketika tadi. Nah itu, lah terkait dengan kampanye, karena itu ranahnya KPU, jadi saya belum itu membaca itu untuk perkembangan sekarang ini ya, untuk kampanye sekarang ini yang nanti akan dimulai tanggal 28 November begitu. Jadi saya belum memastikan itu, nanti tak pastikan lagi itu juga. Oke, Mas Naya, di IP-nya itu. Ya, tapi itu suatu hal yang menarik ya, bahwa publik layak untuk tahu karena apa sih kepentingan para perusahaan itu menyumbang dana kampanye gitu, supaya apakah memang ada deal politik untuk 5 tahun ke depan dalam proyek atau apa, kan ya masyarakat harus tahu gitu. Nah, Bang Is nih, saya pengen nih ada satu masukan bagi pemirsa IMTV, kira-kira apa sih yang konkret dapat dilakukan oleh masyarakat di tengah situasi pelemahan sistem tadi yang kita ditemukan di awal tadi itu. Nah, kira-kira apa Bang Is supaya benar bahwa ini bukan sebuah hajatan politik 5 tahunan, tapi ini benar-benar ya yang namanya pesta demokrasi itu adalah menempatkan rakyat, karena ini adalah hajat rakyat. Kira-kira apa Bang Is? Ya, pertama warga sebagai pemilih itu harus aktif. Jadi sebagai warga negara, teman-teman harus aktif untuk bisa memastikan sing arep dipilih itu siapa. Jika kalian tinggal di rumah, di sekitar rumah para calon, apa calon presiden, apa calon anggota legislatif, coba lihat, pantau ya gimana selama kehidupannya, orangnya bagaimana, ramah tidak, bergaul tidak dengan kehidupan masyarakat sekitarnya. Nah, cuma celakanya ada fenomena orang-orang Jakarta nyalek itu di daerah. Itu problemnya sekarang, sehingga masyarakat tidak banyak tahu. Ya. Jadi ini kelemahan juga sih dalam sistem penyelenggaraan pemilu kita ya, bahwa tidak memaksa bahwa para calon ini, para caleg, para politisi itu semestinya mereka berpenduduk di mana mereka bertempat tinggal, mewakili aspirasi dari warga di mana mereka bertempat tinggal. Ini mestinya jadi perhatian besar ya. Itu untuk masyarakat ya. Nah, kira-kira Mas Naya apa nih soal apa sih kelemahan sistem kita dan apa yang perlu diperbaiki oleh lembaga penyelenggara pemilu supaya ini bukan sebuah hajatan politik 5 tahunan rutinitas saja, tetapi memang proses demokrasi yang memang berkualitas gitu. Ya, kalau itu tripartit penyelenggara pemilu ya, KPU, Bawaslu sama DKPP memang kan juga punya tugas untuk memberikan sosialisasi ya mengenai hukum kepemiluan, tahapan kepemiluan, hal boleh tidak boleh dilakukan oleh masyarakat, peserta pemilu, media dan lain-lain. Memang kan punya tugas itu. Berarti ya penyelenggara pemilu tripartit harus gencar terus secara kualitatif, kuantitatif untuk mensosialisasikan begitu. Karena itu hak masyarakat begitu. Kemudian juga segi hukum kepemiluan, apabila masyarakat melihat dugaan pelanggaran, itu juga bisa kok untuk menyampaikan laporan ke instansi yang berwenang, dalam hal ini adalah Bawaslu apabila itu pelanggaran administrasi, kemudian Gakumdu apabila itu tindak pidana, kemudian juga perundang-undangan lainnya maupun kode etik dan lain-lainnya itu masyarakat juga itu punya hak juga untuk melaporkan. Yang penting memenuhi syarat formil material, sampaikan instansi yang tepat. Oke, itu catatannya ya Mas Naya. Dan terakhir Bang Is, saya perlu ngundang Kang Salim nih. Kang Salim. Iya Bapak. Jadi luar biasa, hari ini saya membersihkan tinggal tulangnya saja, sehingga secara konkret luar biasa. Terima kasih Kang Salim atas menu spesialnya hari ini. Ini selain sini buka outlet mana lagi Mas Karman? Mudah-mudahan Kang Salim ada di 35 kabupaten kota. Amin. Terima kasih. Gitu ya Kang Salim. Terima kasih Pak. Nah, saya terima kasih kepada Kang Salim yang sudah menyediakan menu istimewanya, sehingga diskusi hari ini mudah-mudahan juga bermanfaat bagi pemirsa IMTV dimanapun berada. Ya. Dan saya
mengucapkan terima kasih pada Bang Is yang sudah hadir menyempatkan waktu, Mas Naya yang juga hadir pada diskusi hari ini, dan pemirsa IMTV dimanapun berada. Demikian diskusi soal klinik hukum menjawab problematika hukum di masyarakat. Sampai ketemu pada isu diskusi lain hari yang menarik. Jadi dalam pemilu adalah tidak sekedar mencari pemimpin yang terbaik, pemilu juga harus menjaga para pemimpin yang buruk untuk melakukan dan merebut kekuasaannya, sehingga pemilu benar-benar berkualitas. Salam keadilan, sampai ketemu di penghujung diskusi setelahnya. Boleh pantun enggak ini? Pantunnya Mas, boleh Mas? Pantun dulu. Apa Mas? Style boleh. Jalan-jalan ke Simpang 5, jalannya bersama kekasih. Pemilu kita sukseskan bersama. Sekian dan terima kasih. Luar biasa.